Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Roro Dwi Argianti dari kelas A Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan memberikan materi dalam ceramah kali ini yang berjudul Masa Depan Pendidikan Islam di Indonesia. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Baik, kita mulai materi kali ini. Ya, sebelumnya saya akan membacakan pendahuluan dari materi yang akan saya berikan. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang amat besar baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1950. Kegiatan pendidikan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Jadi pada tahun 1596 pendidikan di Indonesia ini telah muncul dan kemudian memiliki kegiatan pendidikan agama Islam yang dinamakan dengan Pondok Pesantren. Dengan menggunakan catatan Federasi Sipil tersebut, berarti perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah langsung kurang lebih selama 9 abad. Itulah sebabnya pendidikan Islam terutama pondok pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Perkembangan pendidikan agama di Indonesia dengan pondok pesantren sebagai cikal bakalnya selanjutnya mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Langsung saja kita memiliki isu-isu pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, isu pertama Islam sebagai agama perdamaian. Isu yang paling serius dan menantang dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia saat ini adalah bagaimana ia dapat mengartikulasi nilai-nilai Islam tentang perdamaian dan toleransi dalam struktur kurikulum dan kelembagaan Indonesia. Isu besar ini akan tetap dihadapi oleh pendidikan Islam Indonesia di masa depan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat global yang juga menghadapi isu serupa setelah berakhirnya Perang Dingin serta konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Pada hakikatnya, mayoritas umat Islam Indonesia meyakini bahwa inti ajaran Islam adalah mengajarkan perdamaian sesuai dengan makna kata dasar Islam yang berarti tunduk, patuh, selamat, sejahtera, dan damai. Dari kata Islam yang berarti damai itu diperkuat ayat Al-Quran. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat 21 ayat 107. Keyakinan mayoritas umat Islam di Indonesia itu dibuktikan oleh kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan para penganut agama lain. Yang kedua, isu kedua yaitu penguasaan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Karena pendidikan di Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, maka pengembangan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem pendidikan nasional sebagai induknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan misi yang demikian itu, maka corak masa depan pendidikan Islam Indonesia diarahkan pada sistem pendidikan klasik yang lebih menekankan pada upaya mencerdaskan bangsa secara umum, termasuk di dalamnya pengembangan budi pekerti dan akhlak al-karimah. Kemudian isu ketiga yaitu pendidikan Islam dan kesadaran iptek. Memasuki milenium ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai menjadi isu serius pendidikan Islam di Indonesia. Para pakar dan praktisi pendidikan Islam mulai merasa prihatin oleh minimnya peran lembaga pendidikan Islam dan penguasaan iptek.
Dalam pandangan mereka, penguasaan iptek mutlak diperlukan mengingat perkembangan global masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari iptek. Ada dua problem besar yang dihadapi oleh pendidikan Islam Indonesia berkenaan dengan isu penggunaan iptek. Yang pertama, kebijakan diktomotik. Problem pertama berkaitan dengan pandangan keilmuan yang otomatis antara ilmu-ilmu agama di satu sisi dan ilmu-ilmu umum di sisi lain. Dengan itu, pandangan dikotomik ilmu tersebut kemudian berimplikasi luas terhadap aspek-aspek kependidikan di lingkungan umat Islam Indonesia, baik yang mengangkut cara pandang umat terhadap ilmu dan pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun psikologi umat pada umumnya. Yang kedua, standar profesional guru. Problem kedua, pengembangan iptek di lingkungan pendidikan Islam terkait dengan kualifikasi guru dan tenaga pengajar. Problematika kualifikasi guru atau tenaga pengajar memang tidak hanya dihadapi oleh pendidikan Islam, melainkan sudah merupakan problem umum yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional. Kemudian, isu selanjutnya, pendidikan Islam dan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah isu yang mungkin akan dihadapi sepanjang masa oleh pendidikan Islam di Indonesia. Multikulturalisme yang menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan akan selalu menjadi isu besar sekaligus sensitif bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah masa depan pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh saya atau makalah yang saya bacakan tampaknya mengarah pada pertama, pendidikan integralistik yang berpandangan bahwa manusia merupakan pribadi jasmani rohani, intelektual, perasaan, dan individual sosial. Pendidikan integralistik diarahkan untuk dapat menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang mampu mensyukuri segala nikmat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan, yang bisa menyatukan potensi dirinya, yang bisa menyatu dengan masyarakat, serta menyatu dengan alam yang lainnya. Dengan pendidikan yang diintegralistik ini, maka pandangan keilmuan yang dikotomik serta kebijakan pendidikan yang dualistik setahap demi setahap dihilangkan. Kedua, pendidikan humanistik yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fitrah dengan potensi-potensi yang menyadari bahwa fitrahnya perlu dijaga dan dipelihara, serta menyadari bahwa potensi-potensi yang ada pada dirinya perlu terus dikembangkan sehingga ia dapat melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Melalui pendidikan humanistik ini, pendidikan Islam di Indonesia diarahkan untuk mengakui dan menghormati pluralisme dan multikulturalisme. Ketiga, pendidikan pragmatik, yakni pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Melalui pendidikan yang pragmatis ini, maka kurikulum teknologi, keterampilan, dan life skill lainnya akan semakin banyak diintroduksi oleh pendidikan Islam di Indonesia. Keempat, pendidikan yang berakar budaya kuat berarti pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sekian materi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.